Ya, di tanggal 31 kemarin sudah dibahas teman-teman untuk update-annya, terakhirnya ya di bagian ke-13. Nah, sekarang teman-teman kita akan membahas untuk harga wajar ya. Ada beberapa emiten yang sudah berjanji ya untuk berhitung harga wajarnya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita persiapkan dulu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung untuk menghitung harga wajar, saya menggunakan yang sesimpel mungkin ya. Nah, ini rumusnya teman-teman ya. Saya menggunakan PR rasio. PR rasio yaitu rumus PR rasio ya, EPS TTM dikalikan dengan PR rasio rata-rata selama 3 tahun. Dan untuk rumus PBB saya menggunakan, harga buku dikalikan dengan PBB rata-rata selama 3 tahun. Yang harus teman-teman persiapkan adalah satu statistiknya aja ya, bagi yang baru gabung nih, bagi yang baru gabung ya. Bagi yang sudah lama sudah tahu mungkin ya. Siapkanlah statistiknya dan saat itu tidak membahas kemana-mana hanya dari statistik aja. Yang kedua, teman-teman persiapkan yang namanya pundacat. Saya memakai atau teman juga bisa menggunakan manual juga bisa sebenarnya teman-teman, asal teman-teman, bisa mengetahui SCMA ya, asal mengetahui PR rasio rata-rata selama 3 tahun tinggal digabungkan aja teman-teman ya. Contohnya teman per kuarternya PR rasio seberapa sekarang, nanti dibagi 3 aja atau enggak dibagi berapa teman-teman, ya tergantung teman-teman, menganalisa untuk berapa tahun ya. Saya menganalisa untuk 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena ini satu siklus teman-teman ya, 1 tahun itu 3 tahun itu satu siklus. Contohnya naik, turun, nah seperti naik, turun, naik, atau enggak naik, turun, naik, turun seperti teman-teman itu, saya hitungnya satu siklus untuk 3 tahun itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu ya yang persiapkan, yang pertama teman-teman statistik dulu siapkan, yang kedua di pundacatnya dan siapkan ini teman-teman ya, min PS standar, 3 tahun, carinya di sini teman-teman. Nah di sini nih ya, tinggal tulis saja PE teman-teman pasti keluar ya. Yang kedua untuk PBP-nya, PBP aja, 1 tahun ya PBP-nya untuk 3 tahun teman-teman ya, sama untuk 3 tahun rata-rata semua 3 tahun dan ini sudah saya siapkan di sini teman-teman. Cara menghitung atau cara untuk menyajikannya sudah saya, bahas di playlist, lihat aja cara teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah teman-teman, baik kita akan langsung bahas saja kepada emitennya. Yang pertama ada SCMA ya. Oh iya teman-teman bagi yang baru gabung ya, terima kasih ya sudah bergabung melalui subscribe, channel ini, yang telah memberikan like, yang nge-share, yang telah berkomentar sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu adalah milik teman-teman sendiri. Ingat ya, ini semua milik teman-teman sendiri. Saya di sini itu bukan mengajari, tapi kita sama-sama belajar di sini dan saya tidak menggurui teman-teman ya, dan di sini tidak ada, istilahnya rekomendasi. Di sini kita pure, belajar bersama-sama. Jadi kita ini tukar pikiran teman, jatuhnya tukar pikiran ya. Mungkin teman-teman sudah menghitung harga wajarnya ataupun yang lainnya di rumah atau di kantor atau dan lain sebagainya. Nah, kita bandingkan di sini, oh iya ternyata seperti kalau ada yang sama silahkan ambil, kalau yang tidak ya kita akan berobat bareng teman-teman ya. Oke, langsung aja yang memberikan super thank terima kasih ya. Super thank teman-teman, mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan liputan teman-teman. Yang telah mendoakan saya terima kasih sampai jam 10.14 di tanggal 1 bulan Juni sekarang ya, Mei, Juni ya? Juni ya, dalam keadaan sehat walafiat teman-teman. Makasih ya selama ini doanya. Oke, SCMA kita lihat saya menghitung itu tidak kemana-mana teman-teman, hanya menggunakan statistik aja. Kita lihat untuk net income-nya kuartal satunya ada penurunan ya dari 191 miliar ke angka 154 miliar. Kita lihat revenue-nya dari 1,757 ke 1,1738 artinya ada penurunan juga teman-teman, tapi tidak terlalu signifikan lah penurunannya. Tapi untuk, itu juga sama teman, yang penting, EPS-nya ada nggak? EPS-nya ada 2 perak teman-teman ya. Ini untuk TTM-nya sekitar 7,54 teman-teman. Nah teman-teman juga bisa kalau untuk TTM itu teman-teman dihitungnya dari mulai kuartal 2 nih. Kuartal 2 tahun 2024 dari sini nih. Nah dari sini 1, 2, 3, 6, 4 di sini. Kalau untuk anualis teman-teman ini perkiraan, soalnya kuartal 1, 2,08 nanti perkiraan sampai ke kuartal 4 itu di anualisnya di sini 8 teman-teman. Mungkin nanti ada kuartal 2 juga nanti dihitungnya sama teman-teman ya. Nanti, ada hitung-hitungannya teman-teman ya. Oke itu perbedaan antara anualis dan TTM. Baik untuk PRS sekarang itu di angka 2148 ya. Jadi PRS-nya di angka 2148. Nah, rata-ratanya berapa di sini? Di angka 23. Berarti masih ada sekitar 2 kali lagi, teman-teman, 2 kali lagi PR. Berarti sekarang lagi posisi murah, cuma tidak terlalu murah gitu kan.
untuk belum dirubah ini SCMA ya. Nah, udah ya. Nah, untuk PBB-nya berapa? PBB-nya itu 1,57. Nah, rata-ratanya berapa kita cek. 1,74 berarti masih posisi murah ya. Karena di bawah 1,74 teman-teman, itu untuk rata-ratanya. Lanjut untuk harga bukunya 103 ya, betul ya, di atas 1 dia jual, berarti standarnya itu dijual di atas 1 PBB-nya. Terus untuk DER-nya cenderung 0, di sini sedikit teman-teman ya, sini DER-nya. Ini kan kosong berarti dikurang teman-teman, kurang dari, berarti ini banyak teman-teman, equity-nya 7,6 triliun, sedangkan hutangnya cuma 9 miliar aja sedikit. Dan ini cash-nya gede teman-teman, 2,9 triliun. ROE-nya 7,30. Nah, ini kurang dari standarnya. Standar itu 10. Jadi kalau ada di angka 10 ya bagus teman-teman, standar itu 10. Kalau di bawah 10 kurang baik teman-teman ya. Nah, dia bagian dividen juga kemarin ya 23 perak, baru dibagiin 18, berarti tinggal masih ada sisa untuk dividennya. Dan rajin teman-teman bagian dividen ya. Oke, untuk revenue-nya minus 1,09%, nah net income-nya minus 19,35%, artinya menurun ya. Oke, kita langsung aja teman-teman, berapa sih harga wajar daripada SMA ini berdasarkan rumus PE ratio. Kita tulis aja sini 7,54 teman, 7,54 ya. 7,54 dikalikan dengan rata-rata PE ratio selama 3 tahun itu di angka 23,17. 23,17 teman-teman ya. Yaitu di angka 174. Nah, kalau sekarang berapa? Oh, di sini kebalik teman-teman. Nah, gini. Nah, ini kemarin sudah dicatat di sini ya. Kita catat ulang dulu teman-teman ya. Mana belum muncul? Tunggu sebentar ya. Agak lama dikit. Nah, berdasarkan harga wajar kan 174 teman, kita akan catat nanti di sini ya. Nah, kita hitung satu lagi nih. Berdasarkan rumus PBB ya. Kita panggil yang paling simpel aja teman-teman, nggak usah kemana-mana ya. Ini harga bukunya itu 103,27. 103,27 sama dengan dikalikan dengan PBB rata-ratanya ya, di angka 1,74. 1,74 ya. Nah, berapa harganya? 179, tidak beda jauh teman-teman ya, di angka 170-an. Nah, kita catat di sini yang pertama kan berdasarkan PE ratio 174 ya. 174, yang kedua di angka 179, cuma beda berapa poin aja, cuma beda 5 poin. Nah, ini biasanya kalau yang agak seimbang gini berdasarkan fundamental. Nah, saya catat tanggal 01/06/25 ya, artinya tanggal 1 bulan Juni tahun 2025. Nah, jadi berdasarkan harga wajar ini dalam posisi sedikit agak murah aja teman-teman ya. Karena posisi untuk harga wajar di angka 170-an ya. Berarti di sini pas target sini ya. Di bawah harga target ya di sini nih. Tapi ingat teman-teman, saya mengingatkan kembali, setiap harga wajar itu teman-teman ya, ada namanya harga bandar. Nah, disitulah teman-teman kadang-kadang kita itu, wah ini harga wajar segini gitu, tapi itu kok naik tinggi banget. Nah, berarti harga bandar sudah berlaku. Harga wajar itu ada titik di mana di wajarnya teman-teman. Contohnya saya beli cabai biasanya harganya 50.000. Nah, itu harga standar, harga wajarnya. Tapi tiba-tiba harga cabainya turun jadi 40.000, berarti kan di bawah harga wajar, murah teman-teman ya. Tapi kalau di atas harga wajar, di atas harga 50.000, 60, 70, wah ini udah mahal teman-teman ya. Karena biasa saya beli juga cuma 50.000 kok. Nah, sekarang kenapa ada harga wajar? Biar kita tahu, oh harga wajar kalau teman-teman di angka 100, di angka 50.000, berarti udahlah walaupun turun saya di harga wajarnya kok. Nah, ada perasaan tenang teman-teman ketika teman-teman masih di harga wajarnya, karena suatu saat dia akan kembali ke harga wajarnya. Berarti kalau saya ingin cuan harus diturunkan ke bawah harga wajar untuk average-nya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, yang pertama sudah, kita lanjut yang kedua ada emiten MedC teman-teman ya. Kita lihat MedC. Tunggu sebentar ya, kita setting dulu ya. Baik, ada MedC teman-teman ya. Ini untuk kemarin kuartal 4-nya di angka 2.873 dan untuk PBB-nya 1.484 ditulis tanggal 9/04/25 ya. Nah, kita lihat MedC ya. Kita lihat statistiknya. Ini sudah saya setting MedC itu di PE ratio-nya 6,50 untuk rata-ratanya ya. Nah, kita cek di sini teman-teman. Nah, kebetulan baru update ini ya. Oke, teman-teman perhatikan untuk kuartal 1. Untuk net income ya, dari 1,1 triliun teman-teman ke angka 288 miliar. Artinya penurunannya sangat jomplang ya.
Revenue dari 8,7 ke angka 9,1. Nah, secara revenue bagus, berarti secara penjualan, secara marketing tidak ada masalah, teman-teman. Hanya masalah itu di biaya yang terlalu keluar banyak, mungkin di situlah, teman-teman. Jadi, secara standar ini bagus, karena semakin meningkat. Perhatikan dari tahun 2023 8,5, 8,7, sekarang 9,1. Artinya secara kuartalan bagus untuk revenue. Berarti ini sebenarnya untuk revenue Medca ini bagus, teman-teman, dia naik juga kan di sini nih, revenue-nya ya. Revenue naik kalau secara, kasat mata naik banget, teman-teman ya. Untuk net income, teman perhatikan net income menurun ya dari 1,1 triliun ke angka 288, artinya menurun, sangat drastis ya. Terus untuk P/E rasionya 6,18, nah ini rata-ratanya berapa? Di angka 6,50 ya, 6,50, berarti, ada sedikit lagi 0, sekian, agak murah dikit berarti, teman-teman, agak murah dikit. Terus untuk PBB-nya 0,89, nah rata-rata dijual berapa? Rata-rata dijual di angka 1, sini 1,09, berarti, cenderung agak murah dikit juga, teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk harga bukunya berapa, 1.389, sekarang di angka 1.230, berarti betul ya, sedikit di bawah harga buku. Terus untuk harga sekarang, untuk DER-nya kita lihat 1,5, ini hati-hati DER-nya tinggi, teman-teman ya. Ini equity-nya kan 34,9, teman-teman ya, 34,9 triliun, sedangkan hutangnya 54, berarti kan ini hutangnya lebih besar daripada equity-nya. Hati-hati, cash-nya ada 13,5 triliun, teman-teman ya. Ini jangka panjangnya berapa? Berarti ini jangka panjang yang gede, kalau untuk jangka pendeknya ya masih aman, masih bisa dibayar ke harga dari cash-nya, teman-teman ya. Jadi yang jangka panjang kan sampai 5 sampai 10 tahun, artinya masih jangka waktu panjang lah, teman-teman ya. Masih cenderung aman karena hutang jangka panjangnya yang tebal ya, berbeda dengan, hutangnya jangka pendeknya cuma 7,1, artinya masih bisa dibalas ya dengan cash-nya aja ya. Cuman tetap harus hati-hati karena hutangnya sudah melebihi equity-nya. ROI, kita lihat ROI ya, ROI-nya itu 14,33, karena setara 10, sekarang 4,33, berarti cenderung bagus, teman-teman ya. Dia juga bagian dividen. Dari 45 perak, teman-teman baru dibagiin 15, teman-teman ya, tahun 2024 ini ya. Oke, teman-teman, kita tidak menghitung, dividen dulu ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja ya, mengevaluasi harga wajarnya. Nah, kita lihat EPS-nya, teman-teman, 19904 ya. 199,04 dikali dengan, P/E rasionya 6,50. 6,50. Hasilnya berapa? 1.293, teman-teman ya. Berarti sedikit aja, teman-teman ya. Sekarang kan 1.230, ini 1.293, berarti, pas banget di harga 1.200-an, teman-teman ya. Itu untuk harga wajarnya. Nah, ini untuk, berdasarkan rumus PBB kita lihat untuk harga bukunya 1.38921, 139, tuh kan suka lupa. 1.39989, 1.389,21 ya, dikalikan dengan, cek and dicek lagi. Ya, 21, kita lihat untuk mana rata-rata PBB-nya. 1,09 ya, 1,09. Nah, berapa? Di angka 1.500. Jadi kalau berdasarkan PBB masih ada peluang, berapa poin lagi, teman, lumayan ya, dari 1.200 ke angka 1.500 ya, sekitar 300 poinan lagi. Nah, kita catat dulu di sini, teman-teman ya. Berarti dari kuartal 4-nya menurun, teman-teman ya. 1.293, 1.293, BP-nya di angka 1.514. 1.514. Jadi berdasarkan rumus BPP lumayan, teman-teman, catat tanggal 01.06.25 ya. Nah, begitulah, teman-teman, cara menghitung harga wajarnya ya. Ini untuk harga wajarnya. Kalau sekarang posisinya, sudah saya jelaskan ya, posisinya itu si Medca ini kita di sini lihatnya nih. Oh, sorry. Nah, berarti dia standarnya itu di harga ini, teman-teman, di harga tengah. Jadi teman-teman kalau mau beli, si apa namanya, si Medca, nanti kalau ke harga tengah udah di situ aja, teman-teman ya, walaupun jebol-jebol dikit nah gitu kan. Kalau sekarang sudah mulai, mendekati harga wajarnya, nah sedikit lagi ke harga atapnya, teman-teman, ini di angka 1.500. Nah, biasanya kalau atap itu suka kejemput, teman-teman, jadi berdasarkan harga PBB-nya masih ada di angka 1.500. Sekarang pun posisinya dalam posisi uptrend, teman-teman ya.
Oke teman-teman, kita lanjutkan ke emiten berikutnya ada MARI teman-teman ya, MARI. Kita cek MARI berapa harga wajarnya gitu kan untuk MARI. Tapi teman-teman biasanya kalau emiten-emiten yang baru kemarin sore ya, baru 2 tahun, 3 tahun, bukan 3 tahun, 1 tahun atau 2 tahun, yang baru listing saya tidak bisa menghitung harga wajar karena itu masih milik bandar teman-teman ya, selama 3 tahun itu milik bandar. Kita cek MARI teman-teman ya, ini MARI ada mendapat kerugian ya, kita cek di sini. Kalau MARI itu, nah di sini teman-teman, kita akan cek itu dari sini. Ini bisa dihitung enggak kalau mengalami kerugian. Biasanya kalau berdasarkan kelemahan itu begitu teman-teman ya. Mana ini masih ada enggak? Nah, ini masih 0,0 berarti si MARI tidak bisa dihitung berdasarkan harga wajar ya. Harga wajar berdasarkan P/E rasio. Itu kelemahannya. Nah, kita lihat PBB-nya berapa di 4,01 Nah, kalau berdasarkan PBB masih ada bisa dihitung. Jadi karena si MARI ini EPS-nya negatif, teman-teman ya, otomatis tidak bisa dihitung. Nah, itu kelemahannya menghitung harga berdasarkan P/E rasio ya. Tapi kalau berdasarkan PBB masih bisa dihitung. Nah, jadi karena EPS-nya negatif, jadi tidak bisa dihitung. Nah, ini kerugiannya dari 5 miliar ke 2 miliar cenderung menurun kerugiannya. Ini untuk kuartal satunya cuman revenue-nya menurun juga dah dari 22 ke angka 18. Artinya penjualannya kurang baik, teman-teman ya. Ini P/E rasionya minus 15, harga PBB-nya 5,76. Kalau di sini berdasarkan rata-rata di angka 4 ya. Nah, berarti masih murah, teman-teman ya. Terus, DER-nya berapa sih DER-nya? DER-nya 8, waduh DER-nya udah gede banget teman-teman 8,17 sedangkan standarnya 0,5 berarti sudah melampaui teman-teman, melampaui equity-nya berapa kali lipat, 8 kali lipat ya. Jadi, kas-nya 6 miliar, hutangnya 372 miliar, sedangkan equity cuma 46 miliar. Artinya 8 kali lipat, betul 8 kali lipat daripada equity-nya, makanya hati-hati teman-teman ya, ini hutangnya gede. ROI-nya minus, tuh ROI-nya minus teman. Jadi kita hanya bisa menghitung harga wajar berdasarkan PBB ya, kita butuh yang namanya harga bukunya. Harga bukunya aja cuma 8 perak teman-teman ya, harga bukunya 8 perak. Ini kan harga sekarang berapa sih Mari ini? 50 perak teman-teman ya, berarti harga bukunya 8,67, 8,67 dikalikan dengan, PBB rata-ratanya itu di angka 4,01 ya. 4,01. Nah, begitulah teman-teman ya cara menghitung harga wajar di angka 34 perak teman-teman ya. Nah, kita akan hitung di sini harga wajar PBB kan dia udah lama kan dia mah emitennya lama teman. Jadi masih bisa dihitung harga wajarnya. Nah, kita catat di sini ya untuk harga wajarnya. Harga wajar kuartal P/E rasio PBB. PBB ini kuartal 1 ini minus, minus artinya kurang aja teman seperti itu ya. PBB lagi berapa 34 perak ya, 34 perak, catat tanggal 01.06.25 lah teman-teman sudah saya hitungkan. Nah, posisinya si Marin Yuan dalam posisi dia masih di buangan teman-teman, ada seorang bandar lokalnya masih buangan, foreign pun sengaja ngebuang teman-teman ya. Jadi ini belum ada pengambilan yang signifikan, smart money pun belum masuk. Nah, ini emiten yang dilongsorkan sejak tanggal berapa nih? Tanggal Oktober tahun 2024 teman-teman ya. Sudah di 50 perak kalau teman-teman perhatikan ya. Nah, ini harus diperhatikannya apa teman-teman? Biasanya kita cek 3 bulan terakhir deh. 3 bulan terakhir ini dia transaksinya dari April ya, April, Mei, Juni, bukan, berarti Maret, April, Mei, Maret, April, Mei. Nah, mulai dari Maret aja, tanggal 3 tanggal aktifnya kita olkan. Nah, ini untuk net volumenya 47,7 ribu lot ya, artinya masih dalam ambang aman. Kenapa? Karena kan standarnya bukan standar, apabila dia FCA-kan dia harus kurang daripada 10.000. Cuman untuk net value-nya nih, net value ya, net value-nya itu 0,2 miliar, harusnya 0,5 lah teman-teman, kalau 0,5 masih aman ya. Nanti berarti salah satunya masih aman ya, kenapa? Karena net volumenya masih di atas 10.000. Jadi kan harus syaratnya itu FCA itu dua-duanya harus dalam posisi rendah. Kalau ini kan baru salah satunya, berarti masih posisi aman. Posisi dibuka keran dulu biar transaksi net value-nya itu gede teman-teman, ataupun nanti lihat volumenya bertambah. Jadi selama 3 bulan masih aman teman-teman ya, kecuali bursa ingin berkata lain. Oke teman-teman, untuk mari seperti itu ya, sudah saya hitungkan harga wajarnya. Nah, ini kita akan hitung nanti untuk PTMP, nasi sama roti sama DATA ya.
Jadi cukup sampai mari dulu teman-teman ya, kita akan hitung untuk harga wajarnya, nanti sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih dan ciao.